Hai guys, dalam menyambut hari ulang tahun Jakarta, Kan Makan kali ini mau ajakin kalian untuk makan makanan tersohor khas Betawi. Apalagi kalau bukan soto Betawi. Soto Betawi sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 70-an oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Li Bunpo. Namun dijadikan kuliner asli khas Betawi. Soto Betawi pun ada beragam jenis. Namun pada dasarnya soto Betawi adalah soto daging dengan kuah santan atau susu. Nah, kali ini kita mau nyobain soto Betawi yang masih otentik. Namanya soto Betawi Rawamangun. Kita jadi lagi di soto Rawamangun, soto Betawi Rawamangun. Kita nyobain ada soto Betawi, ada sop beningnya juga. Jadi tadi baru ngobrol sama ownernya gitu. Ternyata gue baru tahu soto Betawi itu ada 3 macam guys. Ada yang putih, ya, yang kayak gini yang putih. Ada yang kuning, soto kuning, dan ada soto yang warna merah. Yang soto warna merah sih gue pernah cobain gitu. Yang putih juga gue, ya biasa lah. Rata-rata kan kalau kita makan soto Betawi kan putih dia kan. Ternyata yang putih ini juga ada yang pakai santan, ada yang pakai susu gitu. Selama ini yang gue tahu soto Betawi itu yang kenapa dinamakan Betawi karena dia pakai susu. Tapi ternyata tergantung yang jual juga. Ada juga yang tukang jualan yang pokoknya pakai santan. Dan kebetulan kalau yang di sini si ibunya ini dia pakai santan dan pakai susu. Jadi dua-duanya dia pakai. Tipikal sotonya bukan yang medok, panci banget gitu, enggak. Dia lebih lebih kalem, bumbunya enggak terlalu gimana, tapi enak gitu. Pas gitu loh, gurihnya pas. Kalau yang masih pengen tambahin bumbu lagi juga ada di sini kan, mau tambahin garam, mau tambahin lada gitu, acarnya juga ada. Jadi di sini kondimennya lengkap lah gitu. Selayaknya kalau kita mau makan soto Betawi ya gitu. Dan tempatnya juga nggak yang mewah gimana, tapi berasa kayak homey banget. Dan kalau bisa dilihat di sini dekorasinya gitu kayak ya etnik banget lah gitu. Enak sih tempatnya sih, nggak terlalu besar ya kan. Oke lah kalau ke daerah Rawamangun gitu kan, ke daerah sini boleh lah cobain tempat ini. Untuk sopnya sendiri ini kan sop bening ya gitu. Dia tipikal makanannya di sini tuh nggak ada yang rasanya mendok gitu. Semua well balanced lah kalau gue bilang, bener-bener enak gitu. Dan salah satu yang gue notice tadi itu tomatnya di sini tuh gue nggak tahu ya. Kadang-kadang gue kalau makan tomat tuh berasanya tawar, tapi entah kenapa gue makan tomatnya di sini tomatnya bagus sih gitu. Tomatnya ada rasa seger, manis, asamnya tuh dapat semua gitu, nggak tawar doang gitu. Jadi ini menandakan kalau buat gue pribadi ini menandakan kalau bahan yang dipakai di sini juga bagus gitu. Bahan yang dipakai bahan berkualitas juga gitu yang dipakai. Kalau untuk sotonya ya kayak yang tadi gue bilang ya gitu. Buat gue ini bukan soto yang medok, rasanya nggak medok gitu. Bumbunya pas gitu. Kondimennya juga lengkap. Gue tadi pesan yang campur kan, ada dagingnya, ada uratnya, ada parunya juga, ada usus juga gitu. Termasuk lengkap dan nggak bau ya gitu. Biasanya kan kalau makan jeroan-jeroan gitu, kalau yang nggak pinter ngolahnya bau, di sini juga nggak bau sih. Jadi hari ini kita cobain soto Betawi Rawamangun. Tadi begitu datang dari luar gue lihat penampakan luarnya, it's very opening the restaurant. Jadi bener-bener auranya tuh kayak welcoming, very welcoming. Terus begitu masuk juga karena interiornya tuh masih banyak ornamen-ornamen Betawinya ya. Jadi
sangat homey, sangat nyaman ya, benar-benar relaxing. Walaupun lokasinya memang pas banget di pinggir jalan besar, tapi itu sangat nyaman gitu loh ada di restorannya gitu. Untuk soto, tadi kita pesan 2 menu, soto Betawi dan sop beningnya. Soto Betawinya menurut aku dari sisi kuahnya itu sangat udah nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Biasa kita kalau makan soto Betawi kan harus ditambahin. Kadang ada yang harus perlu tambahan kecap atau harus tambahan garam gitu. Tapi untuk tadi aku pas makan kuahnya aja tuh udah nggak perlu lah, udah cukup, rasanya sudah sangat cukup dan tepat, nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Terus dagingnya dan isiannya, jeroannya itu juga empuk, nggak ada jeroan yang bau. Biasa kan kadang kita kalau makan jeroan nggak fresh tuh bau ya kadang-kadang. Ini tuh dagingnya benar-benar empuk, kelihatan kualitas dagingnya bagus gitu. Terus begitupun juga dengan sopnya. Kalau menurut aku sopnya itu very comforting ya, kuahnya very comforting. Kita tuh benar-benar bisa hirupin kuahnya tuh dengan enak banget gitu. Rasanya tuh light, nggak asin, kadang-kadang suka keasinan. Ini benar-benar pas banget rasanya kalau menurut aku. Juga semua isian dagingnya tuh sangat empuk dan lembut gitu. Tadi aku juga sempat cobain acarnya. Biasa acar itu kan ada rasa asem ya, ini tuh acarnya tidak terlalu asem, acarnya lebih ke acar manis, jadi pas banget dimakan sama sotonya. Even nasi putihnya ya, aku tadi sempat makan nasi putihnya tanpa sotonya, itu nasi putihnya aja tuh enak di sini gitu. Terus tadi juga sempat ngobrol sama ownernya, ya, ibunya sangat ramah. Tadi ada bapaknya juga sangat ramah gitu. Kita sempat ngobrol sedikit soal soto Betawi ya, memang ini tuh makanan yang udah turun temurun ya, ciri khas dari zaman dulu itu yang mungkin sedikit filosofinya orang Belanda ya, dulu mau bikin cream soup. Nah, diadaptasikan ke kita tuh dengan bikin soto ini dengan kuahnya, dengan susu dan santan gitu. Menurut aku ini salah satu tempat makan yang sebenarnya harus dilestarikan. Dan menurut aku ini cocok ya kalau kita bawa foreigner, orang luar untuk makan di sini, karena dari ambience-nya enak, terus rasanya juga masih otentik gitu. Jadi benar-benar kita perlulah, maksudnya menjadikan restoran-restoran, tempat makan seperti ini tuh sebagai wisata kuliner untuk orang luar gitu, karena benar-benar menunjang banget dari sisi rasanya juga bisa dengan sangat mudah diterima sama orang luar. Soto Betawi memang salah satu kebanggaan kuliner Nusantara, terlebih lagi bagi masyarakat Betawi. Santapan dengan akulturasi budaya yang menggambarkan keberagaman suku dan etnis di Indonesia, negara yang terkenal dengan rasa toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan. Besar juga harapan Kan Media, semoga kuliner Indonesia bisa menjadi makanan yang dikenal oleh masyarakat dunia. Ke pasar Minggu beli lampu sama kabelnya. Sampai ketemu lagi di Kan Makan berikutnya.